Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita balik lagi ke edisi Dongeng Malam. Dan yang akan kita bahas dalam Dongeng Malam kali ini adalah cerita mengenai sosok residual energi bernama Indun. Disclaimer dulu buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton channel YouTube ini, bahwa cerita yang ada di edisi Dongeng Malam ya, itu merupakan cerita yang berasal dari residual memory, dari sesosok energi atau entitas yang pernah hidup di masa lalu. Jadi kalau misalkan nantinya kalian mau percaya atau tidak dengan cerita yang saya bawakan, itu terserah kalian sebagai penonton setia. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita saling menghargai perbedaan yang ada dan juga saling menebarkan energi positif terhadap sesama. Ya, kisah Indun ini akan kita awali dengan mengenal sosok Indun lebih dahulu secara detail. Bahwa Indun ini adalah seorang anak sematawayang yang lahir di keluarga secara finansial memang miskin. Dia hidup di salah satu perkampungan di sebuah gubuk gitu ya. Ya dengan segala kekurangannya lah. Orang tuanya bekerja serabutan, tapi di balik itu semua, di balik kekurangan yang dimiliki oleh Indun dan juga keluarganya, Indun ini dianugerahi kelebihan secara fisik. Jadi kalau dibandingkan dengan gadis-gadis yang hidup di zaman itu gitu ya, yang ada di kampungnya juga, Indun ini kecantikannya di atas rata-rata lah. Badannya tinggi semampai, hidungnya mancung, matanya bulat, bibirnya tipis, kemudian tinggi semampai, rambutnya lurus hitam gitu. Pokoknya Indun ini menjadi salah satu tipe idaman lah dari para pria-pria yang pada saat itu juga tinggal di kampung yang sama dengan si Indun. Tapi kalau ditanyakan sebenarnya, apakah Indun bahagia dengan kelebihan fisik yang hampir sempurna yang diberikan Tuhan kepada dia gitu? Indun ini selalu menjawab bahwa kecantikan itu tidak selamanya membawa kebahagiaan, utamanya bagi dia ya. Karena menurut Indun, kecantikannya itu justru membuat dia merasa tidak nyaman. Setiap kali dia keluar rumah, dia selalu mendapat catcalling dari pemuda-pemuda yang kebetulan lewat atau kebetulan ketemu lah dengan si Indun di jalan. Dia selalu mendapatkan pelecehan secara verbal gitu. Dan itu membuat Indun gak nyaman. Bahkan bukan hanya dari para pemuda yang tinggal di sana. Sosok gadis-gadis yang satu kampung dengan dia nih, itu pada sini semua sama si Indun. Karena mungkin merasa si Indun ini sebagai saingannya ya. Mungkin karena banyak pemuda yang tertarik kepada si Indun, kemudian membuat para gadis-gadis di sana berpikir bahwa si Indun ini nggak usah ditemenin gitu. Dan itulah yang pada akhirnya membuat si Indun ini merasa risih. Bukannya bangga, bukannya seneng karena dia cantik, itu justru membuat dia merasa nggak nyaman dalam hidupnya. Dan itulah alasan kenapa pada akhirnya si Indun ini tumbuh menjadi gadis yang introvert. Dia sangat tertutup dengan dunia luar. Dia kebanyakan hanya menghabiskan waktunya itu di rumah gitu. Dia nggak akan keluar kalau nggak penting-penting banget. Si Indun ini bahkan bilang dia nggak punya teman sama sekali. Dan ketika si Indun ini akhirnya perlahan tumbuh menjadi gadis dewasa gitu ya, dia kan lama-lama akan menjadi remaja. Pada akhirnya si Indun ini dipertemukanlah dengan seorang pria yang kita sebut saja namanya Gary. Karena saya nggak menemukan nama aslinya dalam ingatannya si Indun, dalam residual memorinya si Indunnya. Jadi kita sebut saja namanya Gary. Jadi Gary ini di kampungnya si Indun ya juga dikenal sebagai sosok pria yang ganteng lah. Kalau dirata-ratakan sama pemuda yang tinggal di sana ya dia yang paling ganteng gitu. Jadi ketika si Indun dan si Gary ini menjalin sebuah hubungan, mereka ini menjadi pasangan yang serasi. Karena yang perempuannya cantik, yang laki-lakinya ganteng gitu. Dan di awal-awal hubungan yang terjalin antara si Indun dan juga si Gary, mereka ini menjalani hubungannya dengan sembunyi-sembunyi. Karena waktu itu si Indun ini katanya pengen ngeliat dulu, kira-kira si Gary ini serius nggak sih sama dia? Tulus nggak sih sama dia gitu? Apakah karena cuman ngelihat si Indun ini cantiknya doang atau gimana gitu. Dan pada saat itu menurut si Indun, ketika mereka menjalani hubungan backstreet gitu, mereka kan otomatis nggak bisa ketemu secara terang-terangan. Jadi mereka ini kalau pengen ketemu itu selalu janjian ketemu di satu spot yang ada di pinggiran sungai waktu itu. Tapi menurut Indun, pada saat dia pacaran dengan si Gary, mereka berdua ini udah sepakat bahwa mereka nggak akan ngelakuin hal yang macem-macem
Meskipun pada saat itu setiap kali mereka bertemu selalu dilakukan di tempat yang sepi dan selalu dilakukan ketika mereka hanya berdua. Mereka ini benar-benar menjaga hubungan mereka dalam koridor yang benar-benar bersih. Hingga pada suatu hari ketika beberapa bulan sudah berlalu gitu ya, hubungan mereka sudah terjalin lebih dekat, lebih akrab. Indun juga sudah mengenal Gary dengan lebih dalam. Ketika si Indun ini merasa bahwa oke, sepertinya Gary tulus kepada dia. Akhirnya si Indun ini memutuskan untuk membawalah si Gary untuk diperkenalkan kepada orang tuanya si Indun. Jadi pada saat itu Indun ini bicaralah kepada Gary bahwa Indun pengen hubungan yang serius. Karena kan ketika waktu zaman-zaman si Indun masih hidup kan, perempuan 17 tahun, 18 tahun itu sudah layak lah untuk usia-usia menikah gitu. Jadi Indun ini kalau bisa dia nggak mau pacaran lama-lama gitu. Dia pengen sama Gary, kalau memang si Gary memang benar-benar pengen sama dia, ya udah ayo serius. Dan pada saat itu si Indun bilang si Gary ini juga setuju untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Dan pada saat itu ketika diajak untuk bertemu dengan orang tuanya si Indun, Gary ini setuju, nggak menolak. Dan meskipun sebenarnya Indun sendiri bilang ya, orang tuanya Indun ini adalah kedua orang tua yang benar-benar melihat duniawi. Jadi apa-apa selalu mereka sangkut pautkan dengan harta. Dan ketika sejak awal Indun mengenal Gary bahwa sosok Gary ini adalah bukan orang yang berasal dari keluarga yang kaya raya atau gimana gitu ya. Sebenarnya Indun ini sudah memiliki keraguan sendiri di dalam hatinya. Bukan ragu terhadap Gary-nya ya, tapi ragu terhadap penerimaan orang tuanya. Kira-kira orang tuanya setuju nggak ya kalau misalkan tahu si Gary ini belum punya apa-apa, belum menghasilkan apa-apa gitu. Cuman pada saat itu ketika si Indun melihat Gary ini sosok yang pekerja keras, nggak males. Jadi si Indun ini berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa enggak lah, saya pasti bisa untuk meyakinkan bapak ibu bahwa Gary ini adalah pilihan saya. Dan ternyata yang selama ini ditakutkan oleh Indun ketika dia membawa Gary kepada orang tuanya itu benar-benar kejadian. Jadi ketika si Gary ini datang ke rumah orang tuanya si Indun ya, tujuannya kan baik sebenarnya untuk melamar putri mereka, untuk mengatakan bahwa dia serius dengan putri mereka gitu ya. Tapi yang didapatkan oleh Gary pada saat itu adalah penghinaan. Jadi si Gary ini ditunjuk-tunjuk mukanya sama orang tuanya si Indun. Dikatakan bahwa kamu mah laki-laki yang cuma modal tampang doang, cuma ganteng doang, tapi nggak punya apa-apa gitu. Kamu mau ngidupin anak saya pakai apa? Kamu nanti mau numpang hidup sama saya gitu. Dan pada saat itu kata si Indun dia langsung nangis ketakutan. Dia takut si Gary tersinggung dengan omongan orang tuanya. Karena pada saat itu orang tuanya memang ngomong bener-bener kasar gitu, kayak nggak ada filternya sama sekali ngomong sama si Gary. Dan waktu itu si Indun sampai harus nenangin Gary, sampai ngusap-ngusap punggungnya gitu ya, maksudnya supaya tolonglah jangan sampai diambil hati omongan orang tua saya. Dan waktu itu si Gary ini nggak ngelawan memang. Dia cuma diem, dia cuma nunduk gitu. Itulah kenapa pada saat itu si Indun berpikir bahwa mungkin si Gary nggak marah, dia nggak ngambil hati dengan omongan orang tuanya. Meskipun sebenarnya yang namanya laut kan dalamnya bisa kita ukur ya. Tapi kalau hati itu kan kita nggak pernah tahu seperti apa yang terjadi di dalam hati Gary pada saat itu sebenarnya. Dan yang lebih parahnya adalah ketika pertemuan tersebut terjadi, bukan hanya berusaha untuk menolak kehadiran Gary, orang tuanya Indun ini bahkan bilang ke Gary bahwa anak saya ini udah mau saya jodohin loh sama seseorang. Orang yang kaya raya, yang jauh derajatnya dibandingkan kamu gitu. Dan waktu itu si Indun jujur kaget juga karena dia belum ngomongin hal tersebut sama orang tuanya, belum dibicarakan hal tersebut. Dan pada saat itu orang tuanya ngomong bahwa kamu akan saya jodohkan sama Kilanang. Kita sebut aja namanya Kilanang lah ya. Jadi Kilanang ini adalah orang yang tinggal di kampung sebelah sebenarnya, bukan di kampung mereka. Tapi dia ini sudah terkenal di mana-mana. Terkenalnya karena memang ya karena dia orang kaya gitu. Dia punya banyak kebun, dia punya banyak harta. Tapi yang kemudian membuat si Indun ini agak merasa shock adalah karena dia tahu Kilanang itu udah punya banyak istri. Orangnya temperamental, kemudian kalau secara fisik juga sama sekali nggak masuk lah dalam kriterianya si Indun gitu. Itulah yang membuat si Indun ini ngerasa kayak nggak terima. Maksudnya kenapa ketika Gary lagi kesini, lagi ngomongin masalah hubungan mereka berdua, orang tuanya Indun justru membahas perjodohan dia dengan laki-laki lain yang sama sekali si Indun ini nggak suka. Dan menurut Indun pada saat itu yang membuat dia paling merasa terpukul adalah ya Kilanang itu udah tua loh. Usianya sekitar 50-60 tahun. Usianya sudah hampir sama dengan usia bapaknya. Jadi Indun ini ngebayangin, masa iya saya harus menikah dengan seorang pria yang usianya hampir sama kayak bapak saya sendiri. Tapi ketika hinaan tersebut terus-menerus dilontarkan oleh orang tua Indun kepada si Gary gitu ya. Yang saya lihat adalah Gary ini benar-benar
bisa mengontrol perasaan dia, karena saya yakin siapapun ya kalau dihadapkan pada posisi tersebut menjadi Gary gitu, itu pasti emosinya bergejolak, karena ya harga diri diinjak-injak, kemudian orang yang kita sayang dinyatakan akan dijodohkan dengan orang lain, otomatis kan secara emosi pasti campur aduk gitu ya. Cuman yang saya lihat pada saat itu adalah Gary ini tetap diam, wajahnya menunduk, dia sama sekali nggak membalas tatapan orang tuanya Indun. Hingga pada akhirnya ketika semua pembicaraan selesai, ketika si Gary ini merasa bahwa oh ya sudah, berarti tidak ada lagi yang perlu dibahas di sini gitu kan, saya sudah terang-terangan ditolak dan Indun sudah terang-terangan akan dijodohkan dengan orang lain gitu. Si Gary ini pamitlah, dia berniat untuk pulang. Dia masih mengulurkan tangannya untuk salaman gitu ya sama bapaknya si Indun, cuman waktu itu tangannya ditepis oleh bapaknya Indun, diusir gitu ya, udah kalau mau pergi aja, nggak usah pakai pamit. Dan setelah si Gary ini pulang, si Indun kan tadinya mau ngejar si Gary ya, cuman dilarang oleh orang tuanya. Waktu itu pintu dikunci, dan di sanalah kemudian orang tuanya si Indun ini cerita panjang lebar kepada si Indun perihal sosok pria yang akan dijodohkan dengan Indun nantinya ini, yaitu Kilanang. Jadi menurut orang tuanya si Indun ya, mereka ini cerita bahwa Kilanang ini sebenarnya sudah lama memperhatikan sosok seorang Indun, dari dia belum terlalu dewasa sampai sekarang dia sudah beranjak dewasa, usianya sudah sekitar 17 tahunan waktu itu. Dan waktu itu memang si Indun ini meskipun masih kecil tapi dia udah kelihatan cantik gitu ya, namanya orang cantik kan pasti dia dari kecil udah kelihatan nih bibit-bibit cantiknya. Dan kebetulan waktu itu memang ayahnya si Indun itu kan kerjanya serabutan. Dia ini pernah kerja di salah satu kebunnya Kilanang dan pernah melakukan kesalahan di perkebunannya Kilanang, yaitu kalau sekarang ini mungkin kita bahasanya semacam korupsi lah gitu. Dan itu ketahuan sama Kilanang. Nah, pada akhirnya hal tersebutlah yang dijadikan Kilanang sebagai senjata untuk bisa mempersunting si Indun sebagai istrinya nanti. Dan rasanya memang wajar sih kalau misalkan pada akhirnya Kilanang ini jatuh cinta kepada Indun. Ya bagaimana tidak, Indun adalah sosok yang cantik, sempurna secara fisik, kemudian tutur bahasanya sangat halus, sikapnya lemah lembut gitu ya. Apalagi yang dicari oleh seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan seorang istri. Cuman kan pada saat itu yang masih tidak bisa diterima oleh Indun adalah ya Kilanang itu sudah terlalu tua, usianya sudah seperti bapaknya sendiri, kemudian dia sudah punya banyak istri gitu. Sedangkan si Indun ini adalah sosok yang masih hijau gitu dalam dunia percintaan, yang baru melek gitu, yang baru membuka hatinya, tiba-tiba harus dijodohkan dengan seseorang seperti Kilanang, otomatis dia shock dan gak terima. Dan ketika niatan dari orang tuanya si Indun ini akhirnya dibicarakan gitu ya, Indun kan masih berusaha untuk menolak perjodohan tersebut gimana pun caranya gitu. Akhirnya si Indun ini mengurung diri lah di kamar, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum gitu, dia nggak mau bicara dengan siapa-siapa. Cuman ketika 3 hari berlalu, menurut ceritanya si Indun, ibunya ini masuklah ke kamar si Indun, mengajak dia bicara secara baik-baik. Karena menurut si Indun meskipun bapak dan ibu itu adalah orang yang sama-sama gila harta gitu ya, yang menilai segala sesuatunya dengan uang, tapi ibu ini kalau secara komunikasi dia lebih manusiawi, meskipun memaksa gitu ya, tapi memaksanya itu dengan cara halus, dia masih bisa berbicara dari hati ke hati gitu. Dan pada akhirnya itu yang membuat si Indun ini pelan-pelan bisa luluh gitu, bisa berpikir ulang tentang permintaan orang tuanya pada saat itu. Ibunya Indun pada saat itu memohon kepada si Indun supaya, ayolah nak, nggak apa-apa, nikahlah sama Kilanang supaya kehidupan keluarga kita ini bisa berubah, bisa lebih baik, nggak begini-gini terus, nggak jadi bahan hinaan orang lain gitu. Bahkan ibunya sendiri bilang pada Indun bahwa ibu selama ini nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Ini adalah permintaan ibu yang pertama dan terakhir, dan berharap supaya Indun bisa mewujudkan. Ibu nggak pengen apa-apa, ibu cuma pengen hidup tenang di masa tua ibu, dan salah satunya adalah dengan melihat kamu menikah dengan Kilanang. Dan entah di hari keberapa setelah pembicaraan si Indun dan ibunya ya, yang saya lihat adalah terjadinya sebuah pembicaraan lain antara si Indun dan juga si Gary. Jadi waktu itu si Indun dan si Gary ini kembali bertemu di spot yang biasa tempat mereka bertemu berdua tuh di pinggiran sungai gitu ya. Itu mereka kembali bertemu di sana untuk membicarakan gimana nih kira-kira nasib hubungan mereka di masa depan. Dan pada saat pertemuan mereka waktu itu, ada satu hal mencolok yang dirasakan oleh Indun
berubah dari sosok Gary. Bahwa Gary ini biasanya adalah sosok yang sopan, sosok yang lembut. Tapi pada saat itu justru Gary mengajak Indun ini untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Dia mengatakan bahwa alasannya untuk mengajak Indun melakukan hal yang tidak baik itu adalah supaya Kilanang ini mengurungkan niatnya untuk bisa menikahi Indun. Seandainya Indun ini sudah, mohon maaf ya, tidak virgin lagi, sudah tidak perawan lagi, atau mungkin hamil duluan gitu. Jadi si Gary ini berharap bahwa Kilanang ini nantinya nggak akan mau nikahin si Indun kalau misalkan Indun ini sudah ternodai oleh diri dia. Dan pada saat itu si Indun ini bilang bahwa dia terbujuk dengan omongan si Gary, karena memang fokus dia pada saat itu adalah gimana caranya supaya dia nggak jadi menikah dengan Kilanang, gimana caranya supaya dia bisa menikah dengan Gary, dan waktu itu yang terpikirkan oleh dia adalah ya satu-satunya jalan yang diberikan oleh Gary, yaitu dengan melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang selama ini sebenarnya mereka jaga dan mereka hindari meskipun mereka sering bertemu berdua. Dan pada akhirnya ya mereka benar-benar melakukan hal tersebut di spot tempat mereka bertemu. Dan menurut Indun, hal itu yang tidak baik itu mereka lakukan bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali setiap mereka bertemu di spot pinggiran sungai. Jadi kayak sekali melakukan, lama-lama ketagihan gitu. Dan Indun udah nggak bisa nolak. Hingga pada akhirnya sosok Kilanang ini benar-benar datang ke rumahnya si Indun. Jadi dia pada akhirnya ingin menemui Indun secara langsung, face to face. Ketemulah mereka. Dibicarakanlah tentang perjodohan mereka. Jadi mereka ini bicara dengan orang tuanya si Indun juga gitu. Indunnya juga ada di sana, Kilanangnya juga ada di sana gitu. Menjelaskan niatan Kilanang ingin mempersunting si Indun bahwa apapun yang diminta oleh orang tuanya si Indun pasti akan dipenuhi selama Indun menjadi istri saya nanti gitu. Dan sebenarnya kata Indun pada saat itu dia tuh deg-degan. Deg-degannya gini loh. Dia ini sempet ragu, sempet bimbang bahwa ini harus saya ceritain gak ya ke Kilanang bahwa saya sebenarnya udah nggak perawan gitu. Karena di satu sisi dia takut bahwa pengakuannya nanti akan membawa keburukan bagi keluarganya. Maksudnya bisa aja kan Kilanangnya marah, kemudian melakukan hal yang tidak baik kepada keluarganya Indun, karena dia kan punya power, dia punya duit yang banyak. Tapi di satu sisi si Indun ini juga nggak mau nikah sama Kilanang gitu. Dia nggak punya jalan lain untuk membuat Kilanang itu ilfeel sama dia ya selain mengatakan bahwa dia sudah nggak perawan lagi. Dan walaupun pada akhirnya si Indun ini tetap memilih untuk mengatakan hal yang sejujurnya kepada Kilanang ya. Jadi waktu itu residual memorinya si Indun ini membawa saya untuk melihat residual di mana ketika dia akhirnya mengajak Kilanang ini bicara empat mata di teras belakang rumahnya. Waktu itu si Indun mengatakan semua hal tanpa terkecuali bahwa dia udah punya kekasih, bahwa dia sudah melakukan hubungan dengan kekasihnya, bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Dan bahkan si Indun ini bilang kepada si Kilanang, kalau kamu tidak suka dengan keadaan saya yang sekarang, silahkan batalkan perjodohan ini, karena saya pun sebenarnya tidak ingin perjodohan ini ada. Tapi pada saat si Indun ini sudah selesai mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi terhadap diri dia, reaksinya Kilanang ini agak berbeda jauh dengan apa yang Indun bayangkan. Jadi kan dia membayangkan bahwa Kilanang ini kan terkenal temperamental ya di masyarakat. Itu pada saat dia mendengar pengakuannya si Indun ya, Kilanang ini justru bersikap lembut sama dia. Jadi dia tuh kayak nyentuh pipinya si Indun gitu ya, sambil tersenyum kecil. Dia cuma bilang gini, saya pengen menikahi kamu, bukan karena pengen keperawanannya kamu, tapi karena saya ingin memiliki kamu. Kalau kamu tetap diam dan tidak menceritakan kepada siapapun mengenai keperawanan kamu yang hilang, maka saya pun tidak akan mengungkapkan aib kamu kepada siapa-siapa. Kamu hanya perlu diam dan nurut sama saya. Setelah mengatakan hal tersebut kepada si Indun dengan gentle gitu, dengan tegas tanpa basa-basi, akhirnya si Kilanang ini ya udah pergi lagi masuk ke dalam rumahnya Indun. Sementara si Indun ini masih di teras belakang sambil nangis. Kenapa dia nangis? Katanya waktu itu dia malu. Saya udah melakukan hal yang salah, kemudian menceritakan aib saya kepada Kilanang, tapi pada akhirnya Kilanang tetap menerima saya gitu. Jadi dia kayak malu dengan diri dia sendiri. Dan ketika mereka semua kembali ke dalam rumah, ada Indun, ada Kilanang gitu ya. Hebatnya adalah Kilanang ini bersikap seolah-olah dia nggak pernah mendengarkan pengakuan Indun sebelumnya. Dia sikapnya sama aja gitu, nggak ada yang berubah sama orang tuanya Indun, sama si Indun gitu. Bicara juga masih baik-baik aja. Sikap perilakunya nggak ada yang menunjukkan bahwa dia marah, dia tersinggung gitu. Dan itulah yang membuat si Indun ini sebenarnya ngerasa heran. Maksudnya ini beneran atau enggak sih kayak gini? Kok dia nggak marah sama sekali? Padahal bagi Indun itu adalah hal yang sangat besar, kesalahan yang sudah dilakukan oleh Indun
kepada si Kilanang sebelum menikah. Dan selepas kedatangan Kilanang ke rumahnya si Indun secara resmi gitu ya, mengumumkan perjodohan itu, otomatis kan dana sudah dikucurkan untuk menyiapkan pernikahan. Si Indun ini menyaksikan sendiri bahwa orang tuanya sibuk melakukan persiapan-persiapan untuk pernikahannya gitu. Dan Indun ini jujur dia merasa sangat sedih karena dia nggak punya kekuatan apapun untuk menolak perjodohan itu lagi. Dia ngelakuin apapun itu udah nggak bisa menyelamatkan diri dia dari pernikahan yang memang sudah direncanakan. Cuman pada saat itu memang si Indun bilang bahwa seputus asanya dia tuh nggak pernah terbesit dalam pikiran dia untuk bunuh diri, katakanlah seperti itu. Karena dia tahu apa risikonya kalau bunuh diri, dan itu bukan jalan keluar dari sebuah masalah dalam kehidupannya. Jadi pada saat itu satu-satunya hal yang terfikirkan oleh Indun ingin dia lakukan sebagai jalan terakhirnya untuk bisa kabur dari pernikahan ini gitu ya. Dia kembali menemui Geri lah. Dia bicara dengan Geri. Geri, tolong bawa saya kabur dari kampung ini. Bawa saya kemana aja terserah kamu. Kita kawin lari aja supaya saya gak dijodohkan dengan Kilanang. Tapi waktu itu menurut si Indun ya, respon Geri itu dingin. Kayak gak ada niat buat nyelamatin si Indun dalam masalah itu. Bahkan si Geri ini sampai bilang, saya gak berani bersaing dengan Kilanang karena saya tahu diri saya siapa, Kilanang siapa. Kalau misalkan saya dan kamu kabur, apa yang dimiliki sama Kilanang itu bisa dengan mudah membuat dia menemukan kita. Dan kalau misalkan Kilanang sudah menemukan kita, dengan akan mudah pula dia menghabisi saya. Dan saya nggak mau hal tersebut terjadi. Bahkan selain menolak ajakan si Indun ini untuk kabur gitu, si Geri ini malah bilang gini, udah kamu nikah aja sama Kilanang. Kan lumayan kamu bisa jadi orang kaya juga. Nanti kalau kamu jadi orang kaya, saya bisa ikut merasakan harta dari suami kamu. Jadi waktu itu si Indun ini bilang bahwa dia shock, benar-benar shock ketika melihat perubahan sikap yang ada pada diri Geri. Jadi seolah-olah dia melihat si Geri ini berubah menjadi dua kepribadian yang selama ini nggak pernah dia lihat dari sosok seorang Geri. Dan mendapatkan penolakan dari seseorang yang sangat dia harapkan, Indun ini pada akhirnya menyerah. Ya sudah, saya udah nggak punya jalan apa-apa, saya sudah tidak punya siapa-siapa, ya mau nggak mau saya memang harus terima keadaan yang memang sudah digariskan untuk saya gitu. Ketika di satu hari di akhir pekan, kalau menurut si Indun, dengan mata sembab, dengan wajah murung gitu ya, Indun ini dinikahkanlah dengan Kilanang. Dan pernikahan mereka waktu itu sempat menjadi buah bibir lah di kampung, bahwa Indun dinikahin loh sama Kilanang gitu. Cantik-cantik gitu juga ternyata doyan harta ya. Ya kayak gitulah omongan-omongan biasa lah yang terdengar selentingan-selentingan dari gosip-gosip tetangga gitu. Dan ketika mereka sudah menikah, Indun ini langsung dibawa oleh suaminya, Kilanang waktu itu, untuk pindah ke sebuah rumah yang memang sudah disiapkan untuk si Indun secara pribadi tinggal di sana. Jadi mereka ini memang tidak tinggal campur dengan istri-istri Kilanang yang lain. Jadi menurut si Indun, meskipun istrinya banyak, tapi Kilanang ini memberikan istrinya itu rumah masing-masing. Jadi mereka nggak nyampur jadi satu. Mereka pisah-pisah semua. Dan begitu juga si Indun waktu itu. Dan dari apa yang tersisa di residual memorinya Indun, menurut ceritanya Indun juga waktu itu, ketika pernikahan sudah terjadi, dia dan Kilanang sudah sah menjadi suami istri. Secara agama mereka sudah terikat. Indun ini sebenarnya sudah berusaha untuk membuka hatinya. Maksudnya dia sadar kedudukannya sebagai seorang istri dan Kilanang adalah suaminya. Dia tahu kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani dan memenuhi kebutuhan suaminya gitu ya. Meskipun di awal-awal Indun ini bilang bahwa setiap kali melayani suaminya, setiap kali bersentuhan dengan suaminya, Indun ini ngerasa kayak apa ya? Agak terganggu dengan umurnya Kilanang kan yang hampir sama dengan umur bapaknya. Jadi setiap kali mereka berdekatan, bersentuhan gitu, yang terbayangkan oleh si Indun ini adalah itu bapaknya gitu. Jadi itu yang sebenarnya membuat hubungan mereka ini agak terganggu di awal-awal. Selama 3 bulan atau 4 bulan awal-awal pernikahan mereka ya, menurut Indun, Kilanang ini sangat menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada sang istri. Jadi apapun yang diminta oleh si Indun pasti dikasih. Bahkan apa yang nggak diminta oleh Indun pun dikasih gitu, diberikan. Tidak hanya si Indun sendiri, bahkan keluarganya si Indun ini sampai dibeliin rumah, dibeliin kebun untuk menjadi mata pencaharian gitu kan, dikasih jatah per bulannya. Dan itu pelan-pelan membuat Indun ini merasa kayak, oh saya sebagai perempuan ternyata dihargai ya. Awal-awal Indun yang mungkin ngerasa nggak nyaman untuk deketan sama suaminya gitu. Rasa tersebut pelan-pelan berubah menjadi rasa kasihan awalnya. Dia kasihan karena kenapa ya kok dia tetap baik sama saya walaupun saya jutek sama dia, walaupun saya sinis sama dia gitu. Tapi suami saya ini tetap baik sama saya gitu. Dan lama-lama rasa kasihan itu menurut Indun
meningkatlah menjadi kasih sayang, bahwa si Indun ini mulai ngerasain kangen gitu kalau suaminya kerjanya jauh gitu, pulangnya agak lama. Kemudian mulai merasa agak kehilangan kalau misalkan si Indun ini tahu bahwa suaminya lagi berbagi jatah gitu sama istrinya yang lain gitu. Jadi si Indun ini udah mulai ngerasa jealous gitu. Disitulah si Indun mulai sadar bahwa oh, sepertinya saya memang sudah mulai mencintai suami saya. Jadi mulai saat itulah sosok si Indun ini mulai bisa melihat Ki Lanang ini sebagai laki-laki, sebagai suaminya, bukan lagi sebagai laki-laki tua yang seumuran dengan bapaknya gitu. Dan dia mulai mau untuk disentuh, berhubungan, melayani suaminya itu dengan ikhlas gitu, dengan tersenyum, nggak lagi sambil merengut atau sambil jutek. Semuanya sudah berubahlah di hatinya si Indun. Tapi anehnya ketika si Indun ini sudah mulai bisa membuka hatinya gitu, dia sudah mulai berharap bahwa dia dan juga Ki Lanang bisa membangun keluarga kecil yang bahagia sampai nanti mereka kakek nenek. Si Indun ini justru merasakan kok temperamental suaminya yang selama ini diceritakan oleh masyarakat banyak itu mulai kelihatan ya. Karena si Indun ini mulai ngerasa dikit-dikit suaminya marah. Dikit-dikit kesalahan, misalkan ada yang Indun lakukan salah gitu ya, suaminya tuh mulai berani main tangan. Dan Indun ini mulai sering nih frekuensinya mendapatkan tamparan, didorong oleh suaminya. Bahkan karena hal-hal kecil yang mereka ributkan dalam rumah tangga. Dan Indun yang kaget dengan perubahan suaminya yang drastis gitu. Ya sempat dia ngerasa shock, dia ngerasa trauma. Bahkan dia sempat ngerasa takut setiap kali ngeliat suaminya pulang ke rumah. Badan dia yang dulu mulus gitu kan, kulitnya kuning langsat ya, otomatis kalau ada lebam di badannya itu kan kelihatan banget. Jadi ketika si suaminya itu mulai sering mukulin dia, badannya banyak lebam-lebam, saat itulah si Indun ini mulai sering, misalkan dia keluar rumah gitu, dia harus memakai kebaya model tangan panjang atau rok kain dengan model yang panjang sampai bawah kaki. Tujuannya nggak bukan ya untuk menutupi bekas pukulan suaminya itu. Bahkan kadang-kadang kalau misalkan si Indun ini mendapatkan pukulan gitu ya di area wajahnya, itu kan pasti meninggalkan bekas. Si Indun akan selalu menggunakan selendang untuk menutupi wajahnya supaya emang luka-lukanya tuh nggak kelihatan sama orang lain. Karena pada saat itu kan di rumahnya si Indun, itu kan dia nggak tinggal sendirian. Ada ART, si Indun juga kalau keluar rumah kan otomatis dia pasti ketemu dengan orang banyak. Dan Indun ini berusaha untuk gimana caranya supaya suaminya ini nggak kelihatan jelek di mata masyarakat. Dan menurut Indun pada saat menerima perlakuan kasar dari suaminya, entah itu secara verbal atau secara fisik, dia ini nggak bisa ngelawan. Karena gimana pun kan dia tenaga perempuannya. Ki Lanang meskipun dia sudah tua, namanya laki-laki kan pasti lebih kuat. Dan semakin lama, semakin kesini yang Indun rasakan itu semakin parah. Bahwa kekerasan yang dia dapatkan dari Ki Lanang itu bukan berasal ketika dia melakukan kesalahan aja. Jadi kalau misalkan awal-awal Ki Lanang ini bakal mukulin dia karena ngerasa marah mungkinnya sama si Indun karena dia ngelakuin sebuah kesalahan. Nah semakin kesini, kalau menurut ceritanya si Indun itu, setiap kali Ki Lanang ini ingin berhubungan gitu ya dengan istrinya, itu si Indun ini pasti dihajarin dulu. Jadi dia dipukulin sampai nangis-nangis dulu gitu ya, sampai berdarah-darah dulu, sampai biru-biru dulu. Baru Ki Lanang ini suka gitu sama si Indun. Kemudian mereka melakukan hubungan. Dan itu semakin membuat si Indun ini ngerasa, wah kayaknya ini udah nggak beres gitu. Dia berusaha untuk ngadu ke orang tuanya, bilang, dia datang ke orang tuanya kan, mengatakan bahwa, Bu, saya diperlakukan tidak baik oleh Ki Lanang, saya dipukulin, begini, dia ceritakan. Tapi waktu itu kata Indun, reaksi yang ditunjukkan oleh orang tuanya bukannya ngebelain dia gitu, tapi justru bilang bahwa udahlah, kamu bertahan aja lah dalam rumah tangga itu. Kayak seolah-olah orang tuanya sendiri nggak memperdulikan keselamatan anaknya. Ya nggak apa-apa lah kamu dipukulin, yang penting kami dikasih kehidupan yang layak. Dan itu membuat si Indun tuh ngerasa kok saya kayak nggak ada harga dirinya ya, kok saya kayak tidak dianggap sebagai manusia dengan orang tua saya sendiri. Dan pada akhirnya ketika mengadu ke orang tuanya pun dia tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan. Ya udah, Indun nggak punya pilihan lain selain kembali lagi ke rumah suaminya dan diperlakukan yang sama lagi setiap harinya. Gitu aja terus berulang-ulang. Bahkan saking terbiasanya si Indun ini dipukuli ya, sudah kayak makanan dia sehari-hari lah. Jadi kayak tiada hari tanpa dia dihajar oleh suaminya. Dia sampai nggak ngerasain sakit lagi di badan dia ketika dia ditampar atau ditendang, dia udah masa bodoh. Tapi ketika misalkan suaminya udah menghajar dia habis-habisan, sampai si Indun ini ngerasa mungkin dia udah sampai batas maksimal menahan rasa sakit, ketika dia ngerasa kayak pengen mau mati gitu, barulah di sana si Indun kemudian nangis. Dia mohon-mohon
sampai nyium-nyium kaki suaminya supaya udah berhenti, tolong berhenti, saya udah mau mati. Dan menurut si Indun ketika dia memohon seperti itu sama suaminya, ya udah, suaminya akan ngelepasin dia gitu aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi siklus seperti itulah yang dialami oleh Indun di dalam rumah tangganya bersama Kilanang. Siklus yang membuat dia seperti orang gila yang harus berpura-pura waras setiap harinya. Dan di tengah keadaan rumah tangga si Indun dan juga Kilanang yang lagi nggak karuan, akhirnya takdir kembali mempertemukan Indun ini dengan si Geri. Jadi pada saat itu, menurut si Indun, Geri ini bekerja di salah satu kebun miliknya Kilanang. Dan waktu akhirnya si Geri kembali lagi bertemu dengan si Indun, otomatis Indun seneng dong. Selain memang dulu mereka pernah memiliki cerita cinta gitu kan, setidaknya Indun punya lagi nih satu orang yang bisa dia jadikan sebagai tempat bercerita. Dan benar, awalnya cuma cerita biasa kan, curhat, sharing. Lama-kelamaan si Indun ini menceritakan perihal keadaan rumah tangganya, perihal penyiksaan-penyiksaan yang dia dapatkan dari suaminya. Semua hal akhirnya diceritakanlah kepada si Geri. Dan awalnya mungkin karena kasihan gitu, akhirnya cinta lama mereka yang belum usai itu kembali bersemi. Dan mereka pun memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan gelap di belakang suaminya si Indun, dan bertemu setiap kali suaminya Indun ini lagi nggak ada di rumah gitu. Lagi repot sama kerjaannya dia. Dan semenjak kehadiran Geri lagi di dalam kehidupannya Indun ini mungkin tanpa dia sadari ya, dia mulai kembali ceria, dia kembali mulai sering tersenyum gitu. Ya lebih berbunga-bunga lah dari hari-hari biasanya. Dia mulai bisa melupakan hal-hal sedih yang terjadi di rumah, meskipun temperamental suaminya masih belum berubah ya, tapi pada saat itu membuat Indun ini setidaknya bisa lebih semangat untuk menjalani kehidupan dia selanjutnya gitu. Walaupun dia dipukulin sama suaminya gitu setiap harinya, tapi dia selalu memiliki bayangan dalam otaknya, nanti kan abis ini saya ketemu Geri nih, saya bisa happy lagi. Jadi perselingkuhannya dengan si Geri itu seolah-olah menjadi mood busternya si Indun selama ini. Satu hal juga yang mungkin terlupakan oleh si Indun adalah ketika dia berselingkuh dengan Geri, waktu dia di rumah itu menjadi tersita. Karena kan dia selalu punya alasan untuk pergi ke kebun, nemuin karyawan lah bahasanya, atau segala macam. Padahal kan dia ketemu sama si Geri. Dan hal itu ternyata disadari benar oleh Kilanang, bahwa istri saya kemana nih? Kok belakangan sering pergi-pergi, belakangan juga sering dandan gak kayak biasanya. Biasanya istri saya ini polos aja nih di rumah, gak pernah pakai wewangian, gak pernah pakai riasan muka. Tapi kenapa nih sekarang kok kayak berubah? Dan hingga di suatu malam ketika Kilanang ini sedikit mengosongkan waktunya, dia mengajak Indun ini makan bersama lah di rumah. Karena memang untuk makan malam bersama ini adalah sesuatu hal yang jarang bisa mereka lakukan. Di sela-sela mereka makan ya, Kilanang ini nyindir istrinya si Indun, ngomong gini, tumben kamu sekarang rajin berhias, rajin dandan, terus wangi gitu. Nggak seperti awal-awal kita nikah dulu. Jadi menurut si Kilanang itu, selama menikah dan Kilanang, kamu nggak pernah tuh dandan kayak gitu untuk saya. Kamu nggak pernah tuh wangi itu ketika kamu ada sama saya. Si Kilanang ini seolah-olah kayak nyindir istrinya. Dan waktu itu si Indun sendiri mengakui bahwa dia sempat ngerasa deg-degan nih waktu suaminya ngomong kayak gitu. Karena kan namanya orang menyimpan kebohongan, namanya orang yang gak jujur. Kalau dihadapkan dengan situasi seperti itu, dia pasti akan merasa tegang karena kesalahan yang sedang dia sembunyikan. Apalagi si Indun ini kan orang yang benar-benar polos ya. Dia gak terbiasa berbohong, dia gak biasa acting di depan suaminya. Tiba-tiba mendapatkan omongan kayak gitu dari suaminya, otomatis kan ekspresi wajah dia tuh kelihatan banget tegangnya. Dan waktu itu si Indun memang diem, dia gak berani ngebalas ucapan suaminya. Waktu itu Kilanang cuman sedikit mendekat ke istrinya dengan suara pelan. Dia bilang, saya tahu siapa Geri dalam masa lalu kamu. Saya sengaja membawa Geri masuk ke dalam kehidupan kamu lagi untuk menguji apakah kamu setia atau tidak kepada saya. Dan waktu itu ketika mendengar ucapan suaminya, Indun ini gak ada suaranya tapi tiba-tiba dia netes air matanya, tes gitu. Dan jangankan Indun, saya sendiri yang pada saat itu menyaksikan bagaimana gambaran residual memori dari si Indun ketika hal tersebut terjadi, itu ngerasain deg-degan. Atmosfernya sangat intens, di mana satu orang sedang berusaha untuk menutupi ketidakjujurannya dan satu orang lagi berusaha untuk mengintimidasi bahwa kamu jangan macem-macem sama saya. Sekalipun saya gak berdiri di depan kamu untuk ngelihat semuanya, tapi saya ada di belakang kamu untuk megang tali kendali. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Gitu loh seolah-olah. Meskipun sebenarnya kalau menurut pengakuan Indun ya, setelah dia tahu bahwa suaminya memahami benar situasi apa yang sebenarnya terjadi antara dia
dan juga si Gary, bahwa sepertinya Kilanang ini sudah mencium adanya aroma perselingkuhan antara istrinya dan juga si Gary. Si Indun ini mengaku bahwa dia sudah berusaha untuk menjaga jarak dengan Gary, meskipun sebenarnya sulit karena si Gary ini kalau menurut si Indun dia kayak mengalami puber kedua, jadi dia seakan mengejar Indun itu kayak lebih aktif dibandingkan ketika mereka pacaran dulu gitu. Jadi ketika si Indun ini berusaha untuk menjauh, si Gary ini justru ngedeketinnya tuh banget gitu usahanya. Jadi memang si Indun ini benar-benar susah untuk ngelepasin diri dia dari sosok si Gary. Hingga di suatu pagi ketika hubungan mereka carut marut gak karuan, yang si istri nggak tahu gimana suaminya, yang si suami nggak tahu gimana si istrinya, yang ketika si suami istri ini kemudian nggak tahu gimana sosok si Gary, pokoknya carut marut lah itu hubungan gitu ya. Suatu hari si Indun ini ngerasain mual, dia kira kan dia sakit gitu. Ketika dia memeriksakan diri ke dokter, dinyatakanlah bahwa dia hamil. Dan jujur pada saat itu kata Indun ketika kemudian dia dinyatakan hamil gitu ya, dia senengnya luar biasa. Bahwa dia tahu bahwa Kilanang itu pasti marah sama dia karena kejadian Indun dan juga si Gary gitu ya. Dan dia berharap bahwa misalkan dia hamil, kehadiran calon bayi ini akan bisa meluluhkan kemarahan suaminya gitu. Jadi ceritalah si Indun ini ke suaminya dengan wajah yang sumringah gitu kan, bahwa saya hamil, bla 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 gitu. Tapi waktu itu kata Indun yang dia lihat reaksi suaminya itu justru kayak diem aja gitu. Nggak yang kayak orang seneng atau gimana gitu. Karena sebagai informasi buat kalian ya, selama ini Kilanang ini belum punya anak. Meskipun dia punya banyak istri, tapi dia belum punya keturunan. Jadi kan si Indun ini berpikir kan harusnya Kilanang ini seneng dong. Harusnya dia bahagia dong kalau tahu istrinya sedang mengandung. Tapi waktu itu Kilanang cuma diem. Jadi dia nggak mau ngomong apa-apa, cuma memberikan selamat sekedarnya aja. Dan setelah tahu si Indun ini hamil gitu, si Indun ini sudah bertekad dalam hatinya, tekad yang lebih kuat lah gitu. Dia pengen mewujudkan rumah tangga yang sehat bersama Kilanang dan juga anaknya nanti. Jadi dia benar-benar menjaga jarak dengan Gary, dia benar-benar memutus komunikasi dia sama Gary, benar-benar ingin meninggalkan, pengen tobat gitu, dia udah nggak mau melakukan perselingkuhan lagi di belakang Kilanang. Indun yang mengira bahwa kehamilannya pelan-pelan bisa meluluhkan kemarahan di hati Kilanang ya. Itu semakin besar kehamilannya itu semakin merasakan aneh. Maksudnya Kilanang kok makin kesini makin acuh ya sama saya. Dia sama sekali nggak pernah ngomong lagi sama saya gitu. Dan ketika pulang pun ke rumah gitu ya, ngelihat si Indun tuh kayak pengen gak pengen gitu. Kemudian Kilanang ini semakin jarang untuk datang ke rumahnya si Indun. Kalau dulu kan sering gitu ya main ke rumah Indun, nginep. Nah semenjak si Indun ini hamil kok malah justru makin berkurang gitu. Itu yang membuat si Indun ini berpikir, bertanya-tanya, ini kenapa? Kok saya hamil bukannya rumah tangga saya semakin membaik gitu, justru malah makin parah. Dan semakin besar kandungannya si Indun, itu temperamennya si Kilanang ini semakin menjadi-jadi loh. Jadi misalkan si Indun ini telat bikinin kopi, atau misalkan si Indun ini ketiduran ketika suaminya pulang gitu, Indun ini dipukulin. Kilanang ini nggak berpikir sama sekali bahwa si istri ini lagi hamil loh. Kalau misalkan dipukulin atau ditendangin itu kan bahaya. Tidak hanya untuk si Indun, bahkan untuk bayinya juga. Jadi itu membuat si Indun tuh ngerasa, kok kehamilan saya kayak nggak ada harganya sama sekali ya di mata suami saya, ini kenapa gitu. Sedikit aja gitu. Masa nggak ada sih rasa kasih sayang atau rasa kasihan yang dirasakan oleh seorang ayah kepada calon bayinya. Itulah yang selama ini dipikirkan oleh si Indun. Dan merasa aneh dengan sikap dan perilaku dari suaminya, akhirnya si Indun ini memutuskanlah untuk mendatangi salah satu rumah dari istrinya Kilanang, yang kita sebut saja namanya Risma ya. Jadi menurut si Indun, Risma ini adalah salah satu dari istri-istrinya Kilanang yang bersikap baik dan ramah kepada si Indun. Jadi memang selama ini mereka sering ngobrol, sering cerita gitu kan. Dan pada saat itu si Indun ini datang kepada Risma untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Waktu itu si Indun ini bilang bahwa dia sempat melihat si Risma ini kayak kaget gitu ketika si Indun datang ke rumah dia dalam keadaan perut yang besar. Tapi waktu itu si Indun gak berpikir apa-apa, dia justru menebak bahwa oh sepertinya si Risma kaget karena saya hamil. Karena kan selama ini istri-istrinya Kilanang belum ada yang berhasil hamil gitu. Jadi setidaknya si Indun ini kayak berpikir mungkin si Risma juga pengen hamil kali kayak saya. Dan disinilah plot twistnya guys. Jadi kalian harus menyimak baik-baik. Setelah si Risma ini mendengarkan semua curhatan dari si Indun, akhirnya dengan berat hati si Risma ini mengatakan hal yang sesungguhnya tentang Kilanang kepada si Indun. Jadi selama ini Indun kan memang sudah tahu bahwa Kilanang belum memiliki anak
dari istrinya yang manapun gitu. Dan di sana Risma menjelaskan bahwa alasan Kilanang tidak memiliki anak itu bukan karena belum dikasih sama Tuhan, tapi karena memang kondisi Kilanang sudah dipastikan oleh dokter itu tidak subur. Jadi beliau mandul. Dan alasan kenapa Kilanang ini pada akhirnya menikahi banyak perempuan untuk dijadikan istrinya itu adalah semata-mata karena Kilanang ini ingin nantinya ketika dia meninggal, dia ingin istri-istrinya ini nantilah yang mewarisi semua yang dia punya. Jadi dia tidak ingin harta yang selama ini dia kumpulkan itu terbuang sia-sia gitu. Nantinya ketika dia meninggal, nantinya jatuh ke tangan yang nggak tahu siapa gitu kan. Itulah kenapa si Kilanang ini memutuskan untuk menikahi banyak perempuan. Kemudian nantinya akan membagikan warisan itu masing-masing kepada istrinya secara adil. Karena dia tahu sejak awal bahwa dia tidak akan pernah bisa punya anak sampai kapanpun. Dan kata Indun, si Risma ini bilang, biasanya Kilanang setiap kali akan menikahi seorang perempuan untuk dijadikan istri, dia akan menceritakan tentang hal ini kepada calon istrinya dengan tujuan agar istrinya kan nanti nggak kecewa kalau misalkan mereka nggak punya anak atau gimana gitu. Tapi nggak tahu kenapa menurut Indun waktu itu ketika si Kilanang akan menikahi dia, Kilanang itu nggak menceritakan hal tersebut kepada dia. Tidak mengatakan yang sesungguhnya bahwasanya Kilanang ini mandul. Dan ketika mendengarkan fakta tersebut dari Risma ya, Indun ini kan pasti kagetnya luar biasa. Dia berusaha bertanya berkali-kali kepada Risma, kamu yakin nggak? Kamu yakin nggak gitu? Mungkin aja ada kesalahan periksa atau segala macam. Dan Risma menjawab, enggak. Kilanang itu sudah periksa berkali-kali dan bukan hanya di satu dokter. Sudah berkali-kali, bahkan ada masa di mana Kilanang ini seperti tidak menerima kenyataan yang ada pada dirinya gitu, bahwa dia mandul, dia tidak bisa memiliki keturunan. Jadi bukan 1-2 dokter yang dia temui untuk memeriksakan keadaannya. Dan ketika semua dokter mengatakan bahwa memang dia tidak bisa memiliki anak, Kilanang ini mulai menerima apa yang terjadi pada dirinya. Dan itu memang sudah bisa dipastikan bahwa ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Kilanang ini tidak bisa punya anak. Jadi jangan kalian pikir ketika zaman si Indun ini hidup dulu di tahun 80-an belum ada rumah sakit yang bisa memeriksakan hal tersebut. Sudah ada rumah sakit yang bisa memeriksakan hal tersebut, meskipun memang pada saat itu hanya untuk kalangan-kalangan orang yang memiliki banyak uang. Karena memang biaya pemeriksaan segala macamnya kan pasti mahal. Masih di atas rata-rata dibandingkan dengan tahun secanggih sekarang. Dan ketika selesai menceritakan bagaimana keadaan kondisi Kilanang yang sebenarnya kepada si Indun, dengan perasaan tidak enak mungkin ya, si Risma ini bertanyalah kepada si Indun, lalu yang kamu kandung itu anak siapa, Indun? Dan waktu itu si Indun ini bilang bahwa dia ngerasa benar-benar dipermalukan oleh diri dia sendiri. Dia nggak tahu harus menjawab apa kepada Risma waktu itu. Karena pada dasarnya kan yang tahu tentang perselingkuhan dia dan Gary itu kan cuma Kilanang. Dan benar, ternyata Kilanang nggak cerita ke siapa-siapa mengenai hal tersebut. Dia menutupi perselingkuhan yang terjadi di antara Indun dan juga Gary dari siapapun, bahkan dari istri-istrinya yang lain. Jadi ketika pada saat si Risma bertanya hal tersebut kepada si Indun, ya Indun nggak bisa ngejawab apa-apa. Dia cuma bisa nangis, ngerasa malu, ngebatin dalam hatinya sendiri, kemudian pamit untuk pulang. Meskipun pada akhirnya si Indun ini sudah mengakui ya, dia sudah bercerita bahwa dia sudah tidur berkali-kali dengan Gary selama masa perselingkuhannya waktu itu. Dan dia sama sekali nggak menyangka bahwa hal tersebut akan menjadi masalah besar dalam rumah tangganya. Karena menurut si Indun, mohon maaf sekali nih ya, frekuensi dia tidur dengan Gary jika dibandingkan dengan frekuensi dia tidur dengan suaminya, itu masih lebih sering dia tidur dengan suaminya. Jadi dia jarang melakukan hal tersebut dengan Gary, tapi pada akhirnya justru hal tersebut menyebabkan si Indun ini hamil. Dan akhirnya di titik itulah si Indun ini mulai paham kenapa ketika si Indun memberikan kabar bahwa dia hamil, Kilanang itu sama sekali nggak kelihatan bahagia. Tapi Kilanang kan pada saat itu diem aja ya. Dia nggak mau menghakimi si Indun sama sekali. Mungkin dia mau berusaha untuk menjaga perasaan Indun agar tetap happy karena dia hamil. Dan pertanyaan-pertanyaan Indun mengenai kenapa sih selama ini suaminya kelihatan semakin membenci Indun selama dia hamil. Kenapa sih suaminya semakin jarang pulang, semakin acuh dengan si Indun selama dia hamil. Itu semuanya akhirnya terjawab lah. Bahwasanya ya mungkin karena sejak awal Kilanang ini sudah tahu si Indun nggak hamil anaknya dia gitu. Yang ada di dalam kandungan si Indun itu ya sudah pasti adalah anak orang lain, bukan anaknya dia. Hanya saja waktu itu memang mungkin Kilanang ini lebih memilih untuk diam dan tidak ingin mengungkapkan kekecewaannya secara langsung di hadapan Indun. Dan meskipun memang akhirnya si Indun ini mengetahui semuanya ya, bahwa
suaminya mandul, bahwa sepertinya anak yang ada dalam kandungannya itu adalah hasil perselingkuhannya dengan Gary. Tapi si Indun ini tetap tidak berani untuk mengatakan yang sesungguhnya kepada suaminya. Jadi si Indun ini masih berusaha untuk berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya mandul dan berpura-pura tidak sadar bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu bukan anaknya Kilanang. Waktu itu alasan Indun adalah dia takut suaminya marah jika misalkan si Indun mengakui hal yang sesungguhnya. Indun takut dia bakal dipukulin sampai mati karena kesalahan yang dia lakukan ini luar biasa besar bahkan bagi Indun sendiri gitu ya. Dan karena dia mengakui bahwa sekalipun bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah hasil perselingkuhan, Indun ini mengatakan bahwa dia sudah sayang sama bayi itu. Karena bagaimanapun meskipun itu bukan darah dagingnya si Kilanang, tapi sebagian dari diri anak tersebut adalah darah dagingnya si Indun. Jadi si Indun ini udah ngerasa sayang. Dia nggak mau ada terjadi sesuatu dengan bayinya kalau misalkan dia ngomong yang sebenarnya sama Kilanang. Meskipun sebenarnya juga si Kilanang ini udah tahu gitu. Tapi si Indun memutuskan udahlah pura-pura bodoh aja sampai nanti akhirnya bayi ini udah keluar, udah lahir. Jadi ya si Indun ini hanya bisa pasrah, cuma bisa menerima kenyataan bahwasanya selama dia menjalani kehamilan sampai kemudian dia melahirkan, dia benar-benar ngerasa diacuhkan oleh suaminya sendiri yaitu Kilanang. Lalu bagaimana dengan Gary? Si Indun ini sama sekali udah gak mau ketemu lagi dengan si Gary. Jadi dia benar-benar menepati janjinya untuk menyudahi perselingkuhannya dengan Gary semenjak dia hamil ya. Dan kenyataan bahwasanya sepertinya kemungkinan besar bahwa ayah dari anak yang dia kandung itu adalah Gary. Si Indun ini gak mau ngomong apa-apa sama si Gary. Jadi dia cuma pengen ya udah stop sampai di sini. Anak ini punya saya gitu. Bagi Indun sendiri, bayi tersebut adalah anak dia, terlepas dari siapapun bapaknya. Dan ketika hari melahirkan tiba, si Indun ini sengaja nggak menyuruh orang yang bekerja di rumahnya untuk menyampaikan ke Kilanang kalau dia mau melahirkan gitu. Jadi pada saat itu Kilanang ini lagi nggak ada di rumah ceritanya. Dia ada di rumah istrinya yang lain. Dan pada saat itu kan si Indun ini berpikir bahwa Kilanang kan benci sama saya. Jangankan ngelihat saya ngelahirin, ngelihat saya hamil aja dia cuek. Jadi sudah pasti dia juga nggak peduli saya mau melahirkan atau enggak gitu kan. Tapi di luar ekspektasinya ternyata ketika bidan sudah datang ke rumahnya si Indun gitu untuk membantu dia bersalin, ternyata Kilanang ini datang. Indun ini juga nggak tahu Kilanang tahu dari siapa ya kalau dia mau melahirkan saat itu. Tapi yang jelas Kilanang ini datang dan nemenin secara langsung si Indun ini lahiran. Jadi Kilanang itu duduk di sampingnya si Indun, terus sempat megang tangannya si Indun. Dan di sana kata si Indun dia sempat nangis. Dia nangis walaupun dia nggak ngomong apa-apa ya. Karena pada titik tersebut dia masih belum berani untuk sekedar ngomong maaf sama suaminya atas perselingkuhan yang dia lakukan. Jadi dia cuma ngeliatin Kilanang gitu sambil narik nafas gitu ya, berjuang antara hidup dan mati, melahirkan anaknya, kemudian nangis menyesali apa yang pernah dia lakukan. Terlepas dari sikap dan perilaku suaminya yang kasar ya, yang selalu melakukan kekerasan terhadap dia, tapi Indun ini menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sudah di luar batas. Dan ketika melahirkan, sayangnya Indun ini mengalami pendarahan yang cukup hebat. Dan karena pada saat itu si Indun ini memang melahirkan di rumah, jadi pertolongan pertama kan nggak secepat yang bisa dilakukan di rumah sakit. Dan ketika setelah melahirkan, si Indun ini bilang dia hanya sempat mendengarkan suara bayinya menangis dan hanya sempat melihat sekilas aja wajah anaknya ya waktu itu yang sudah keluar dari rahimnya sebelum semuanya tiba-tiba kerasa gelap. Dan ya di sanalah kemudian si Indun ini menyadari bahwa dia meninggal dunia. Indun harus menyerah dalam perjuangannya di antara hidup dan mati melahirkan buah hati tercintanya. Dan kata si Indun, dia diberikan anugerah oleh Tuhan ketika dia meninggal, dia diberikan kesempatan beberapa hari untuk tetap berada di ruangan tersebut untuk memperhatikan bayinya dan juga Kilanang. Dan menurut si Indun waktu itu selama si Indun ini beberapa hari ada di ruangan tersebut sekalipun dia sudah meninggal ya, dia melihat betapa depresi dan hancurnya Kilanang setelah meninggalnya Indun. Dan sayangnya bayinya si Indun ya, itu cuma bertahan sekitar 4 hari. Karena pada dasarnya menurut si Indun, bayinya itu dilahirkan dalam keadaan agak prematur dan memang tidak sehat. Dan setelah melihat bayinya ikut meninggal, Indun bilang bahwa dia mulai merasa energinya seperti pelan-pelan itu berpindah dari tempat tersebut. Energi dia itu kayak terpental begitu saja dari tempat tersebut. Jadi dia sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk berada di rumahnya. Dia justru tersesat di tempat lain yang dia sendiri tidak tahu di mana. Dia looping di sana sampai sekarang. Dan Indun sendiri bilang ya, kalau dia boleh memilih, dia sebenarnya ingin energinya itu segera musnah.
Dia pengen segera tenang bersama ruh dia untuk menerima pembalasan-pembalasan aja lah gitu, daripada dia tetap berkeliaran di dunia membawa rasa penyesalan yang teramat dalam gitu, terutama kepada suaminya atas perselingkuhan yang selama ini dia lakukan, terlepas dari perbuatan kasar yang suaminya berikan juga kepada dia gitu kan ya. Tapi si Indun ini tetap merasa bersalah kepada suaminya, dan bagi Indun tidak memanfaatkan keadaan di saat dia masih hidup dulu untuk meminta maaf kepada suaminya, itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan. Dia benar-benar menyesal akan hal tersebut. Sementara untuk bayinya yang kemudian meninggal dunia hanya jeda beberapa hari setelah kepergian dia ya, Indun bilang sebenarnya Indun sudah ikhlas. Karena mungkin itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Karena si Indun ini juga nggak bisa membayangkan gimana misalkan anak tersebut nantinya bisa tumbuh dewasa dan harus dibesarkan oleh seorang ayah yang tahu bahwa anak tersebut bukanlah darah daging dia gitu. Pasti hidup anak itu nantinya akan kesulitan. Dan ketika memang ditakdirkan anak tersebut harus meninggal beberapa hari setelah dilahirkan, ya Indun sudah ikhlas. Indun sudah rela dengan takdir yang dia dapatkan. Dan ya, pesan pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita hidup sosok entitas bernama Indun ini adalah jangan pernah menjadikan kesalahan orang lain sebagai pembenaran atas kesalahan yang kita lakukan. Terkadang kita itu suka lupa kalau satu telunjuk kita mengarah ke orang lain untuk menyalahkan orang lain gitu ya. Itu 4 jari kita itu sebenarnya menunjuk ke arah muka kita sendiri. Dalam artian, sebelum kita menyalahkan orang, sebelum kita menilai, menjudge seseorang, itu kita harus menilai diri kita sendiri itu seperti apa. Dan bahwa tidak selamanya sebuah kesalahan atau kekeliruan itu harus dibalas lagi dengan kesalahan dan kekeliruan yang sama. Karena kalau misalkan begitu caranya, ya siklus tersebut nggak akan pernah berubah. Hidup kamu akan menjadi toksik dan itu akan berlangsung selamanya. Apa yang dilakukan oleh Kilanang ya, suaminya si Indun, itu bukan hal yang benar juga. Maksudnya dia sudah melakukan kekerasan kepada istrinya. Terlepas apakah itu sebuah kelainan atau penyakit yang tidak bisa dia hindarkan. Tapi Indun selaku orang yang sehat secara fisik maupun mental, sebenarnya kan dia juga memiliki pilihan untuk pergi atau menetap pada saat itu. Intinya dari semua ini adalah kalau misalkan kalian memutuskan untuk bertahan dalam satu situasi, itu artinya kalian memang harus menelan bulat-bulat segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensinya nanti di masa depan. Tapi jika memang sejak awal kalian merasa tidak sanggup dan tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk bertahan, maka putuskanlah untuk pergi. Jangan terjerumus terlalu dalam satu titik yang memang kamu sendiri tidak bisa untuk menghadapinya. Dan inilah akhir dari kisah sosok entitas bernama Indun. Semoga apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan Indun ini bisa kita ambil pembelajaran, kita ambil yang positif dan kita buang yang negatifnya ya. Dan jangan lupa kirimkan doa setulus hati kepada Indun, kemudian bayinya, dan juga mungkin Kilanang. Semoga mereka bisa melalui proses mereka dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih tenang. Percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka jadikan sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan, maka cukup jadikan sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah selalu nonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.